Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Semoga kabarnya sehat selalu dan selalu cuan. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai salah satu perusahaan yang termasuk dalam Wonderful Company. Ini versi saya ya, di mana Warren Buffett berkata, Wonderful Company at Wonderful Price itu adalah saham yang bisa kita hold selamanya. Namun bagaimana dengan kinerja dan juga valuasinya? Apakah ini saat yang tepat untuk kita entry? Baiknya simak sampai selesai ya. Nah, disclaimer dulu, saya terus terang belum punya saham ini karena saya telat menyadarinya ya. Bulan kemarin saya baru nyadarin, tapi saya belum melakukan analisa lebih lanjut. Sahamnya kemudian bergerak cepat ya dalam 1 bulan terakhir dari 900 ke 1200. Nah, saat ini sekitar 100.100-an lah ya. Jadi ini disclaimer, bukan ajakan untuk jual dan beli saham. Apalagi saya juga belum membelinya. Oke, bagaimana dengan bisnis perusahaan? Nah, saham ini adalah Cleo ya. Cleo, air minum dalam kemasan. Kita lihat ini merek dagangnya adalah Tanobel, punya dari Pak Hermanto Tanoko, yang mempunyai juga Avia ya. Kalau kita lihat di Bursa Efek ada perusahaan yang satunya itu perusahaan cat merek Avia. Visinya yaitu menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia. Visinya sederhana tapi memperlihatkan ambisi yang besar ya. Cara mewujudkannya yaitu misinya mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk yang berkualitas dan juga terpercaya. Nah, ini adalah PT Sariguna Prima Tirta ya. Ini perusahaan yang produksi air minum dalam kemasan, merek dagangnya Tanobel, berdiri 10 Maret 1988. Jadi sudah sekitar 35 tahun lah ya. Pemegang sahamnya kalau kita lihat ini adalah sama-sama Tancap Global Abadi dan Tancap Global Sentosa ya. Ini pemiliknya juga keluarga dari Hermanto Tanoko. Jumlah sahamnya mereka miliki 55,79% dan juga 21,09%, sementara publik memiliki 22,78%. Jadi cukup bagus ya komposisinya. Merek dagangnya adalah kode sahamnya adalah Cleo dengan lokasi perusahaannya di Sidoarjo ya, di Jawa Timur. Jadi keunggulan dari produk ini apa? Kalau kita lihat adalah BPA-nya free. BPA itu apa? Yaitu bisphenol A. Ini adalah salah satu zat kimia yang terkandung dalam plastik dan perlu diwaspadai. Jadi kita mau air minum kita di galon ya, seperti Cleo ini, air yang bersih, yang diproses dengan bagus, ini tidak menyebabkan kita malah berdampak penyakit ya, seperti kanker dan lain-lainnya. Lalu ini juga air murni yang diambil dari sumber air yang terpilih dengan teknologi yang sangat bagus ya dari Amerika, sehingga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu tidak ikut ya. Lalu yang ketiga adalah terobosan atas paten. Jadi kalau kita perhatikan galonnya itu ada smart handle-nya ya, smart handle warna oranye atau merah itu. Kalau kita lihat di galonnya Cleo itu, dan juga ada smart cap. Jadi tutupnya itu memudahkan untuk membuka segel ya, tinggal coblos. Nah, ini adalah hak paten yang tidak bisa diambil oleh perusahaan AMDK yang lain. Lalu botolnya paling ringan di dunia. Kita lihat ukuran botol Cleo paling kecil itu ya, sangat ringan, dan ini recyclable ya, bisa didaur ulang, bisa diremas dengan mudah juga. Lalu ada inisiatif environmental social governance, di mana Cleo Eco Green menggunakan botol yang terbuat dari 100% plastik daur ulang, dan juga ada kemasan botol kaca ya. Bagaimana dengan strategi pemasaran? Nah, ini Cleo ini meningkatkan pelayanannya dengan menumbuhkan loyalitas konsumen. Jadi bagaimana konsumen bisa loyal terhadap produk ini. Lalu yang kedua, ini dengan memperluas menambah jaringan distribusi ya, pelanggan baru. Jadi menambah depo atau juga melalui channel-channel online ya, Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, membangun merek dan kepercayaan masyarakat. Nah, ini memperkenalkan dan juga membiasakan habit untuk meminum air bersih, terutama dengan Cleo ya. Kalau kita lihat dari struktur organisasinya, di mana Dewan Komisaris mengawasin direktur ya, direkturnya anak Pak Hermanto Tanoko juga. Ini sebelumnya adalah wakil direktur yaitu Bu Melisa Patricia, lalu sebelumnya adalah Ibu Belinda yang sekarang jadi komisaris. Ini membawain direktur keuangan, penjualan, operasional, dan juga supply chain.
Nah, kalau kita lihat ini komposisi perusahaan ini, di mana Sariguna Prima Tirta ini mempunyai anak perusahaan untuk distribusi, yaitu Sentral Sari Prima Sentosa. Ini perusahaan ini dimiliki oleh Tankop Global, di mana Tankop Global ini dimiliki oleh keluarga Pak Hermanto Tranoko semua ya. Lalu Tankop Global Abadi, ini memiliki 55,70%, ya pemiliknya juga Tankop Global Sentosa dan juga Bemeroka Unity Abadi Harmoni. Sementara publik memiliki saham ini 23,12%. Jumlah karyawan meningkat tahun 2021 yaitu 774 orang, kemudian naik jadi 833 orang. Lalu tahun 2023 menurun menjadi 807 orang ya. Untuk jaringan distribusi dan wilayah operasional, di mana saat ini Cleo memiliki 29 pabrik. Pabriknya ada di Sumatera Utara ya, di Medan. Lalu di Kalimantan itu ada Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga Balikpapan ya, udah di IKN. Lalu di Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada semua. Bali, Lombok, di Sulawesi ada di Makassar dan juga di Kendari. Sementara untuk cabang-cabang penjualannya juga masih banyak peluang untuk expand ya, terutama area-area yang belum terjangkau oleh Cleo. Dimana ini jika pertumbuhannya bagus, growth, maka semua akan bisa didistribusikan ya di semua area, bahkan sampai ke Papua, Sabang sampai Merauke. Ini pertumbuhan pabrik dan depo, di mana tahun 2019 memiliki 27 pabrik, saat ini 2023 memiliki 29 pabrik. Depo meningkat pesat ya, dari 120 depo menjadi 342 depo saat ini. Ini terus berlanjut. Bagaimana dengan prospek usaha di tahun 2024, di mana pemerintah IMF ya memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sekitar 5%-an. Lalu untuk usaha air minum dalam kemasan di Indonesia ini optimis ya, pertumbuhannya di atas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu di atas dari 5%. Lalu Cleo menangkap dan memaksimalkan peluang yang ada ya, dengan melanjutkan strategi yang dilakukan di tahun sebelumnya, di antaranya dengan meningkatkan brand, terus mengintegrasikan sistem, menjalankan strategi keberlanjutan, meningkatkan produktivitas dan juga kualitas, serta terus menambah jaringan pabrik dan distribusi. Ini sangat bagus ya, sangat terencana dan juga bertumbuh. Ini kinerja tahun 2023, di mana penjualannya meliputi botol, bukan botol, dan lain-lain, galon Pak ya. Di mana penjualan botol yang paling banyak yaitu 1,1 triliun, yang bukan botol di bawah sedikit ya, 900-an miliar, yang lain-lain ini 34 miliar. Di mana totalnya adalah 2,09 triliun dalam tahun 2023. Beban pokoknya sekitar 907 miliar, sehingga gross profitnya di 56,58%. Sangat bagus untuk gross profitnya. Terus kinerja dan valuasinya seperti apa? Kita lihat saham Cleo ini dari tahun 2000 sebelum COVID ya, 19 ini, dia di bawah 400 rupiah, saat ini di 1.200, naiknya 150%. Lonjakan yang sangat signifikan yaitu di tahun 2024 ya, di mana saat itu lagi gencar-gencarnya isu mengenai boykot terhadap salah satu minuman, sehingga boykot tersebut meningkatkan penjualan Cleo, sehingga saham Cleo naik drastis dari awalnya 600-an ke 1.200. Jadi kalau kawan punya saham di 600 sudah beggar ya, selamat. Lalu kinerjanya seperti apa? Kita lihat total asetnya di 2,2 triliun, ini tumbuh terus ya, tumbuhnya sekitar 23% untuk aset. Total liabilitas juga meningkat dari 400-an miliar ke 700 miliar. Dan ekuitas meningkat dari 700-an miliar ke 1,5 miliar. Kas saat ini di 225 miliar, sangat sehat. Revenue-nya tadi 2,09 triliun ya, dengan profitnya 323 miliar, ini profit sekitar 16% ya. Jadi rata-rata memang di atas 10% untuk net profit marginnya. Return on equity-nya bagus, 2 digit semua ya, saat ini di 21,3%, DER-nya di bawah 1 kali. Kita lihat pertumbuhan revenue 20% dan profitnya 48%, sangat bagus. Nah ini kita lihat earning per share-nya dari tahun 2018 ini meningkat 2 kali lipat ya, dari 5 ke 11, 106%. Lalu stuck di 2020 meningkat 2%, tahun 2021 meningkat 36%, meningkat lagi 8% di tahun selanjutnya, dan di tahun 2023 meningkat 66%. Keseluruhan CAGR dari EPS ini adalah 39%, hampir 40% ya.
Nah, bagaimana dengan valuasinya? Saat ini harganya naik ya dari 500-an ke 1.200-an. Kasnya melonjak drastis ke Rp19 per lembar saham ya, sebelumnya hanya sekitar 1 dan Rp2. EPS-nya naik dari Rp11 ke Rp27 per lembar. Dividen nggak terlalu banyak ya, hanya 1 sampai Rp2, bahkan Rp5. Jadi sekitar 6 sampai 30%. Nah, valuasinya ini udah mahal ya, di atas 30 kali dengan PBV di atas 5 kali. Saat ini PER-nya 44 kali, PBV 9 kali. EV per EBITDA-nya di atas 10 kali jauh ya. Jadi kita mentargetkan paling di bawah 10 kali. Ini saat ini di 34 ribuan. Market cap ada di 14 triliun ya. Melonjak dari 6 triliun ke 14 triliun. Naiknya double. Jadi kalau kita lihat PBV-nya di sekitar 5 kali sampai 9 kali. Lalu PER-nya dari tahun 2018 ini sekitar 40-an ya. Masih di 40-an ya. Sempat turun di 30-an pas Covid, lalu naik lagi ke 44. Untuk performa di kuartal 1 2024 ini meningkat ya. Asetnya naik 37% ke 2,4 triliun. Utangnya juga naik sedikit ya, 40 miliar. Ekuitas naik 100 miliar kurang lebih. Kasnya turun. Revenue-nya naik, pendapatan naik 37% ya, dari 455 ke 625. Lalu net profit naik 90% ya, sangat bagus naiknya dari 59 ke 112. Mempertahankan return on equity di 2 digit ya, saat ini di 27% nih kalau disetahunkan. Jadi untuk net profit margin 13% sebelumnya, dan saat ini di 18%. Nah, kapan sebaiknya kita masuk? Saya menggunakan valuasi Benjamin Graham, Peter Lynch, dan juga Charles Mizrahi. Di mana untuk pertama kita menggunakan Benjamin Graham dulu nih. Growth-nya tadi 2018 di Rp5, EPS-nya lalu naik ke Rp27. Ini growth-nya 40%-an ya. Saat ini di Rp27. Dan PER yang saya masukkan sekitar 20 kali untuk perusahaan yang bagus seperti ini, lalu BI rate-nya 6% dan obligasi AAA-nya 10%, maka didapat harga wajarnya di 1.600. Jadi dengan market yang 1.200 sekarang ini masih under value ya, masih ada margin of safety mungkin sekitar 30%. Jadi kalau teman-teman mau masuk sekarang dengan valuasi Benjamin Graham ini masih masuk. Nah, bagaimana dengan Peter Lynch? Peter Lynch saya masukkan EPS 5 tahun terakhir tadi ya, 6 tahun terakhir. Ini growth rata-ratanya di 43%. Nah, ini ketemu di harga wajarnya 1.100. Jadi saat ini masih over value. Kalau kita menggunakan Charles Mizrahi dengan harga saham yang saya masukkan ya dari tahun 2018 ke 2023, EPS-nya saya masukkan didapatkan growth rata-rata 43%, dengan dividennya juga saya masukkan kurang lebih dividen P/E ratio-nya 9%-an, PER-nya 40 kali. Lalu saya menargetkan growth tetap di 40% selama 4 tahun ke depan ya growth-nya. Saat ini aja 40% kan, apalagi tahun depan harusnya lebih. Tapi kita pasang di 40%. Nah, ini PER-nya kita masukkan 20 kali, BI rate dan obligasi kita masukkan, ketemulah PER value-nya yang hampir sama dengan Peter Lynch ya, yaitu 1.156 rupiah per lembarnya. Ini masih over value ya, masih di atasnya sedikit. Nah, saya akan menggunakan margin of safety untuk cara ini, di mana Benjamin Graham tadi dapatnya 1.600, Peter Lynch di bawahnya ya, sama Charles Mizrahi bersama 1.100-an. Saya akan pakai dua valuasi ini sebagai harga wajarnya. Kemudian menggunakan MOS, margin of safety sekitar 20 atau 30%, maka saya akan entry di harga 800 sampai 900. Mungkin saat ini agak sulit karena isu boykot masih ada, harga saham Cleo akan masuk, tapi jika masuk sekarang akan beresiko tinggi menurut saya, saham bisa terkoreksi, maka saya akan bersabar menunggu market bearish sambil saya nabung aja. Nabung ini dari gaji kita masukkan, kita sambil menunggu saham ini turun. Dan ketika 800 saya akan beli sebanyak-banyaknya yang saya punya di kas ya. Maka saya akan menunggu market sampai bearish. Tidak ada yang tidak mungkin, itu bisa saja terjadi ya. Kesimpulannya bagaimana? Nah, Cleo ini perusahaan yang bagus ya, produknya kompetitif, tadi Pri BPA, air murni, ya, smart handling, macam-macam. Pertumbuhannya juga bagus, distribusi dan pembuat pabriknya sangat masif ya.
kinerjanya keuangannya juga mengikuti, jadi bagus. Dari sisi manajemen juga berkomitmen untuk terus menambah pabrik dan depo dan menargetkan pertumbuhan 2 digit dalam saham ini. Jadi saham ini bisa cepat naik ya. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan asetnya sekitar 23%, pertumbuhan labanya 48%, di mana return on equity-nya di atas 15% ya, bagus ini, dengan DER-nya sekitar 0,5 kali. Di Q1 juga menunjukkan performa yang bagus, dengan pendapatan naik 37% dan laba naik 90%. Namun valuasinya masih mahal ya, valuasinya sekitar 30 kali PER-nya, BBV-nya 8 kali, EV per EBITDA-nya apalagi. Jadi saya akan menggunakan asumsi growth 40% per 20 kali, sehingga harga wajar Clio ini sekitar 1100 per lembar. Tapi kalau teman-teman yakin dengan valuasi Benjamin Graham, maka harganya masih murah ya. Harga wajarnya 1600 soalnya. Jadi dengan kita harus pakai margin of safety, untuk ini bisa kita pakai di 20%, maka kita bisa masuk di harga 900-an per lembar. Namun jika yakin dengan valuasi Benjamin Graham, saat ini adalah saat yang tepat untuk masuk. Saya pribadi, saya akan beli ketika sahamnya 900-an. Atau bahkan bisa turun. Saya akan mencoba nitip sendal dulu lah. Kalau di 1000-an itu saya nitip sendal dulu, beli sedikit. Sambil nunggu turun, saya akan beli lebih banyak lagi. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar saham dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.